saudara yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Yohanes Harigono Wibisono atau biasa dipanggil Frater Hari, dan rekan saya Paskalis Maulian Carvalho. Kita berjumpa kembali bersama di program Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu jam 6 pagi di channel YouTube kesayangan Anda, Paroki Katedral Purwokerto. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan seorang narasumber. Narasumber ini sungguh bisa dibilang memiliki pelayanan tidak hanya sekedar lewat karya-karya sosial saja, tapi juga langsung menyerahkan dirinya seutuhnya masuk ke biara sebagai seorang suster dari kongregasi OP ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita bersama-sama menikmati atau juga mengikuti bincang-bincang sharing kita pada kesempatan ini. Silakan Suster, selamat datang di acara ini gitu ya. Dan dan Suster boleh memperkenalkan diri gitu ya, nama, panggilan, asal, ikut kongregasi apa gitu. Oh ya, siap. Monggo Suster. Oke, saya Suster Imelda Celestina Raben. Nah, dari marga saja sudah ketahuan, saya dari Flores Timur, NTT, atau tepatnya Kota Nagi, Renya Rosari, Larantuka. Saya berasal dari keluarga sederhana, tinggal di kampung kecil yang kita bilang Kota Larantuka itu kota panas. Karena memang derajatnya memang lebih panas di sana ya suhunya. Nah, saya anak pertama dari 3 bersaudari. Adik saya perempuan semua. Saya dari kongregasi Suster Santo Dominikus di Indonesia atau kami bilang OP. Tergabung dalam Dominikan. Itu perkenalan singkat dari saya. Ya. Terima kasih, Suster. Nah, ini kita bisa mencermati kembali. Kira-kira kalau misalkan masuk biara itu berarti kan ya sudah menyerahkan diri seutuhnya gitu. Mungkin menurut Paskalis tuh Suster itu sendiri tuh apa gitu? Biasa kan ada istilah Suster itu Suster perawat gitu ya. Mungkin benar Suster pengasuh bayi, itu juga ada istilah suster gitu, atau juga mungkin kayak ART itu kan juga asisten rumah tangga juga dulu kan dikenal juga dengan suster. Ya, nah, itu. Ya, kalau suster itu sebenarnya kan dari sister ya. Sister bahasa Inggrisnya kan saudari perempuan. Nah, itu sehingga siapapun yang tergabung, misalnya kalau saya sendiri bukan suster ART gitu ya, asisten rumah tangga. Saya suster biarawati, tetapi juga kebetulan saya sendiri juga seorang perawat sehingga double, jadi suster di rumah sakit menjadi perawat dan juga aslinya saya suster biarawati. Demikian Frater. Gitu. Suster biasanya kalau sehari-hari seperti itu kegiatannya apa aja sih? Sehari-hari saat ini ya? Iya. Dari pagi itu maksudnya? Dari pagi. Oh iya, baik. Kalau kami itu di biara mempunyai jadwal yang tetap ya, waktu yang tetap dari bangun pagi masih bebas. Suster boleh bangun jam berapa? Jam 2 juga boleh kok. Tetapi untuk saya pribadi ketika dalam retret kami selalu diajak, setiap tahun ada retret. Kami diajak untuk membuat jadwal dari bangun tidur sampai pergi tidur lagi. Sehingga saya sendiri mempunyai jadwal selalu bangun pukul 3 pagi untuk berdoa dulu, kerongka sebentar, lalu siap-siap diri sehingga saya jam 4:45 saya bisa meditasi pagi. Lalu jam 5 para suster akan berkumpul semua untuk kita ibadat pagi. Ya, ofisi pagi pukul 5 dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi setengah 6. Nah, jam 6 sarapan bersama. Setelah itu para suster akan menyebar ke
para suster akan menyebar ke karya masing-masing, ya. Ada yang ke rumah sakit, ada yang ke sekolah, ada yang ke Haninggeria untuk pelayanan pastoral di sana, ya. Nah, setelah itu jam 12:30 siang di biara ada jam makan. Tetapi jika kami masih berada di tugas pelayanan masing-masing, itu waktu siang bebas, ya. Lalu sore hari kita kumpul lagi bersama para suster jam 6 sore untuk doa lagi. Habis doa kita akan makan bersama. Nah, makan bersama itu kesempatan untuk sharing, untuk cerita dengan komunitas, ya. Lalu sebelum pandemi kami ada kegiatan rekreasi bersama. Itu setelah makan malam. Nah, itu tetapi sekarang dibatasi waktu berkumpul. Sehingga habis makan malam kami lanjutkan dengan kompletorium di kapel. Dalam kompletorium kita diberi kesempatan hening 1/4 jam untuk mengungkapkan masing-masing, ya, dari batin masing-masing, atau untuk saat hening mengucap syukur pada Tuhan kegiatan sepanjang hari ini terberkati atau misalnya tertunda atau lain sebagainya. Itu lalu sampai pukul 8:30 paling lama malam itu kumpul bersama. Lalu acara pribadi setelah itu, ya, kita boleh melakukan apa saja, baca, refleksi, atau ada yang sudah capek mau istirahat, ya. Demikian teratur acara yang ada. Oh begitu suster. Kalau tertarik menjadi suster tuh kenapa suster, dan kenapa kok bisa tertarik gitu? Iya, baik. Menjadi biarawati itu semenjak saya sadar atau mengetahui yang dinamakan cita-cita. Sejak dulu ketika saya masih TK, itu pun saya kalau ditanya jadi apa besar gitu, suster gitu. Naik SD ditanya besar jadi apa, jadi suster. SMP tidak berubah, SMA pun tidak berubah. Meskipun kadang-kadang kadang hilang, kadang timbul, tapi masih bertahan di kata itu bahwa saya besar jadi suster gitu. Nah, ternyata saya punya sebuah pengalaman yang memang cukup membuat saya kuat dalam panggilan ini, tetap bertahan pada kalimat yang sama, kata yang sama, bahwa saya jadi suster. Nah, ketika saya boleh cerita ini, ya? Iya, silakan. Namanya saja sharing. Sharing, ya. Ketika saya masih bayi, ketika saya umur 1 bulan, itu di kota saya, Larantuka itu ada peristiwa banjir bandang, ya. Itu lalu bapak dan ibu saya memiliki rumah yang sangat sederhana, ada di aliran kali gitu, ya. Ketika malam tiba, mereka merasakan getaran yang luar biasa, lalu suara menderu, ternyata banjir bandang. Lalu bapak dan ibu, puji Tuhan, mereka masih ingat membungkus saya dengan kain, dan saya dibawa pergi dalam banjir itu, ya. Mereka harus melewati banjir. Jangan bayangkan seperti di Jawa, ya, banjir air pelan-pelan naik, ini enggak. Kami di sana itu kota kering, jadi ketika hujan memang hanya berharap air dari hujan saja, gitu, bisa sampai penuh karena gitu, ya. Lalu 5 langkah rumahnya langsung ambrol, gitu. Habis rumahnya. Mereka tidak sempat mengambil apapun kecuali saya. Lalu dalam banjir itu air sepinggang, kata bapak dan ibu saya, mereka harus membawa saya, dan itu sedang hujan-hujannya, masih deras. Setengah jam begitu perjuangan mereka melewati banjir itu untuk bisa naik ke dataran tinggi. Saya masih umur 1 bulan. Kebetulan kejadian itu di tanggal 27 Februari tahun 79. Saya kelahiran 79 Januari. Nah, mereka menyelamatkan diri beserta saya
di sebuah rumah yang ada di dataran tinggi. Tetapi karena hujan, lalu ketika masuk ke rumah itu saya dibuka gitu, kain itu ya dibuka, lihat bayinya. Tapi bayinya itu tidak menangis lagi, sudah dingin, sudah kaku gitu kata mereka, sudah dicubit-cubit, digosokin balsam lain sebagainya, tetap tidak bisa memberi respon. Kemudian bapak saya tetap berpikir bahwa anak saya ini harus hidup. Gitu. Mereka sudah tetap sudah yakin bahwa saya meninggal, tapi bapak saya kuat bahwa anak saya harus hidup. Meskipun dalam keadaan banjir, dia tahu banjir, tapi dia berlari dalam keadaan itu ke gereja katedral Larantuka. Lalu dia berdoa di depan Gua Maria. Disitulah penyerahannya terjadi. Ternyata saya itu dari nazar bapak saya. Jadi dia mengatakan bahwa, Bunda, bantu anak saya biarlah diselamatkan dulu, karena suatu hari saya akan menyerahkannya kepada Tuhan. Begitu. Lalu kebetulan katedral itu tidak kena banjir karena ada pohon besar dari gunung yang terbawa banjir, dan itu langsung melintang di area katedral sehingga banjirnya langsung buka, gitu ya. Itu mujizatnya di situ di gereja di Larantuka itu. Sehingga dari Gua Maria bapakku kembali ke rumah, ke tempat penginapan. Dari jauh dia sudah mendengar suara tangisan bayi. Jadi saya sudah menangis. Sejak itu dia tahu bahwa mujizat ada dan dia harus membesarkan saya. Lalu suatu waktu dia akan menyerahkan saya kembali kepada Tuhan. Sehingga sejak kecil saya itu sudah tahu bahwa saya besar nanti jadi suster gitu. Jadi dengungan itu selalu disampaikan, kamu kalau ditanya besar gitu. Lalu dari kecil doa-doa juga sudah diajarkan. Jadi saya sendiri yakin bahwa saya nantinya jadi biarawati begitu. Jadi cerita kisah saya itu menjadi suster itu berawal dari kata-kata bapak saya ini. Panggilan dari kecil begitu ya? Iya, sudah. dari nazarnya seorang bapak gitu. Iya. Biasa sekali. Suster, begini, itu kan panggilan sejak kecil ya, suster ya. Nah, tapi untuk kemudian memilih secara spesifik atau secara langsung OP gitu, inspirasinya dari mana, sus? Kok bisa memilih OP itu apa? Inspirasinya dari bapak saya. Oh, Kebetulan bapak saya itu bernama Dominikus. astaga. Dominikus, dan saya tidak mengerti waktu itu ada suster OP karena di Larantuka hanya ada beberapa biara, tapi tidak ada suster OP. Nah, tetangga saya itu ternyata novis suster OP, dan dia menceritakan kepada orang tuanya bahwa pendiri dari OP ini adalah Santo Dominikus. Dari katanya itu lalu saya, wah, ada Santo Dominikus rupanya gitu. Ternyata di Larantuka itu kan San Domingo itu sangat terkenal, Santo Domingus itu sangat terkenal, Santo Dominikus. Sehingga wah, saya coba nih ke OP gitu. Saya coba karena Santo Dominikus tadi, karena nama bapak saya itu Dominikus gitu. Itu Pater. Tapi kemudian ketika sudah memantapkan terus masuk memilih OP gitu, kita bicara lagi soal panggilan, kira-kira apakah semudah yang dibayangkan ketika menjadi seorang suster, atau tantangannya seperti apa? Wah, itu tuh Gitu. itu memang kalau ditanya kayak gini nih, apa ya, saya sendiri tuh kaget-kaget memang. Tadinya saya berpikir ya, tahu nggak, saya pikirnya itu jadi suster itu berdoa saja. Kenapa? Dari rumah kan orang tua bilang, wow, harus rajin berdoa kan, nanti mau jadi suster tuh harus berdoa terus. Pikirnya begitu ya. Ternyata setelah masuk biara itu banyak sekali hal yang di luar pemikiran saya seperti tadi. Tidak hanya berdoa, ternyata OP sendiri itu punya 5 pilar penyangga: liturgi, hidup bersama, kaul-kaul, studi, observansi monastik. Jadi
Sejak pembentukan kami di novisiat itu diajarkan seperti itu, liturgi oke lah, berdoa ada di situ. Hidup bersama. Nah sekarang sulit kan hidup bersama, yang mana saya nggak kenal nih si A, si B, bukan saudara juga, bukan kerabat juga, nah seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti tadi hidup bersama, dia dari suku mana, kamu dari suku mana, itu sulit, tetapi berkat Tuhan ya, karena memang semuanya kembali kepada kita juga. Kalau memang merasa sulit ya sulit beneran gitu. Tapi saya mencoba untuk menjalani bahwa ini saya yang memilih sendiri. Menjadi biarawati ini saya yang pilih, dan masuk OP pun saya yang menghubungi sendiri. Jadi orang tua saya tidak tahu menahu. Ketika Agustus 97 saya mau berangkat ke sini, baru saya memberitahu, ada uang enggak biayai saya untuk naik kapal, saya mau ke Jawa. Mau ngapain? Mau jadi suster gitu. Baru kagetlah orang tua di situ. Jadi saya sudah milih semua sendiri, saya menjalani hidup saya sendiri. Jadi ya memang kadang-kadang pernah sih berpikir untuk mengakhiri saja lah ya. Kadang-kadang begitu berat di dalam ya. Tetapi rahmat Tuhan itu selalu ada tepat waktu untuk menarik kembali, membungkus kembali, sehingga ya puji Tuhan masih sampai hari ini di OP. Dan seterusnya, amin. Amin. Ya, Suster, ya. pernah nggak sih punya sempat tergoda gitu kayak males, kenapa sih aku malah masuk ke OP gitu, kenapa nggak ke yang lain, kenapa aku nggak memilih untuk berkeluarga atau gimana begitu? Atau milih ke ordo yang lain. Iya. Gitu. Ya. Kejadian ini tahun 2002-2003 saya sempat tergoncang panggilan saya. Kenapa saya tidak masuk biara di sana saja, di kota saya? Kenapa saya harus jauh-jauh ke sini? Pada waktu itu ada sebuah peristiwa besar yang terjadi yang membuat saya ya butuh pendampingan khusus. Ya, lalu godaan itu ada, tetapi puji Tuhan, Monsinyur waktu itu mengatakan jalan teruslah. Ini akan terjadi sampai kamu tua, gitu katanya. Jalan terus, semua orang akan mengalami hal yang sama. Jadi tetap bertahan, karena di sana pun, kongregasi sana pun kemungkinan mengalami hal yang sama. Lalu tertarik dengan hidup berkeluarga gitu pun pernah juga memang ya, kita normal ya, biarawati itu normal, memiliki afeksi pada lawan jenis normal. Nah pernah juga tertarik pada seorang, kemudian tetap harus komunikasi kepada pembimbing saya, lalu menemukan kembali rahmat ya akhirnya bersahabat. Tetap menjadi sahabat, saling mendukung untuk berjuang bersama menjadi pelayan Tuhan ini. Saling support begitu ya, saling suster ya. Support, betul. Bedanya apa sih kalau suster-suster OP dengan suster-suster ordo yang lain? Oke. Pertanyaan ini pun kalau pertama kita melihat kayaknya nggak ada bedanya. Ya, di sana juga punya karya di rumah sakit. Kalau secara kasat mata lah ya, tidak ada bedanya. Akan tetapi ketika menjadi seorang OP, saya menemukan bahwa kami dituntut contemplari atau contemplata alistraderes. Memulai semuanya harus dengan berdoa dulu. Menimba semuanya harus dari liturgi. Makanya liturgi menjadi yang pertama, yang pokok kami. Berdoa, sehingga saya harus memulai hari saya dengan seperti itu. Setelah doa korungka saya mengambil waktu untuk meditasi gitu. Jadi harus kembali ke situ. Ya mungkin yang lain juga melakukan hal yang sama, tapi saya menemukan itu sangat kuat di OP. Lalu kebenaran yang pertama juga, yang kedua kebenaran bahwa Santo Dominikus dulu zamannya Albigensia abad ke-13 tuh dia memperjuangkan
itu dia membebaskan orang-orang yang pikirannya mulai membangkang dari gereja kan. Nah itu, jadi kalau kamu berpikir tentang sesuatu yang bahwa Tuhan menciptakan kita itu harus sempurna, harus menjadi suci, benar-benar jadi hal duniawi tak tinggalkan gitu. Itu pun tidak benar. Sehingga Santo Dominikus pada waktu itu semangatnya dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang kami juga harus terus perjuangkan hingga saat ini. Itu yang saya lihat di OP ya. Lalu suster, selama suster menjadi seorang biarawati OP gitu ya, itu sebenarnya kalau kita boleh tahu itu karya kongregasi atau ordo ya sebetulnya, ini ordo ya, OP begitu ya, lebih ke biarawatinya itu karyanya di mana saja sus? Dan di tempat suster pernah bertugas itu di mana saja? Gitu. Iya baik. Kalau pertama saya jawab karya kami dulu ya. Karya. Kongregasi kami itu ada di Cimahi, ada di Jakarta, ada di Surabaya, Jogja, Kalimantan, Flores gitu ya. Nah, karyanya tidak jauh berbeda seperti kongregasi lain ya, seputar kesehatan, pendidikan, pastoral, sosial, semacam itu. Nah, untuk saya sendiri setelah keluar dari novisiat tahun 2001 kaul pertama, itu saya mendapat tugas di Cimahi, di klinik Pratama Dewi Sartika, dan juga di Panti Jompo Cibeber, Panti Jompo. Dari situ cuma beberapa bulan karena kebutuhan di Jogja, lalu saya ditarik ke Yayasan Pendidikan Cabang Jogja. Di sana juga menanganinya ya seputar administrasi kantor gitu. Saya juga bingung apa ini gitu ya. Nah, belum pernah belajar kayak gini, sekarang harus mulai gitu ya. Apa ini kupikir. Nah, setelah dari situ saya ditugaskan ke pendidikan, tetapi di tata usaha di Pondok Siboncel. Di sana ada taman kanak-kanak. Nah, setelah dari sana 2003 saya bergeser sebelahnya, tetangganya tuh panti, menangani panti asuhan. Lalu kongregasi meminta untuk, karena saya sangat dilihat mungkin ya saya bisa rawat-rawat orang gitu kali ya, bahwa pendidikan suster lebih baik ke situ saja lah ya gitu. Akhirnya saya lanjut ke Carolus Jakarta, keluarnya 2014 kemarin, ditugaskan ke sini, ke Purwokerto, Elizabeth sebentar, lalu pindah ke klinik Adi Dharma, bertanggung jawab di sana sampai 2020 kemarin. Lalu sekarang kembali lagi ke Rumah Sakit Umum Santa Elizabeth Purwokerto. Oke, baik. Pengalaman yang melanglang buana dari administrasi gitu ya, sesuatu yang tidak dipahami sampai ke kesehatan. Istilahnya kayak mungkin menemukan passion akhirnya Yesus ya, merawat orang gitu ya, merawat orang baik kesehatan maupun juga soal ya yang saat ini kita alami pandemi gitu. Nah, lalu ini mungkin tadi juga saya sudah pernah bertanya tapi ini off the record yang tadi itu ya. Sekarang dalam sesi ini juga akan saya tanyakan kembali. Suster itu sudah berapa tahun menjadi hidup membiara gitu. Nah, terhitung dari masuk biara dan juga kemudian kaulan itu kan berbeda. Nah, itu berapa tahun sus masing-masing sus? Agustus 1997 saya masuk ke aspiran. Aspiran kami itu adanya di Cimahi, 1 tahun. Lalu dari situ saya lolos masuk ke jenjang yang lebih atas, ke postulan. Dari aspiran melewati tes, lalu kepribadian juga dites di situ, kesehatan juga, intelektual juga. Saya lolos, saya ke postulan tahun 98. Postulan pun naik jenjang lagi ke novis pun tes lagi.
intelektual, terus kepribadian, lain itu lolos lagi. Tadinya aspiran kami 10, ke postulan tinggal berenam, lalu dari postulan masuk ke novis 1 di Jogja berlima, keluar kaul tahun 2001 tinggal bertiga. Itu 2001 berarti kaul pertama ya. Jadi saya 97 masuk ke aspiran, dari Flores sampai masuk ke aspiran berarti sudah 24 tahun ya. 24 tahun ya. 24 tahun. Nah, lalu sejak kaul pertama ya 2001 ya sampai saat ini 20 tahun. Lalu 2008 saya memutuskan untuk hidup saya selamanya di OP. Jadi kaul kekal di Gereja Katedral Purwokerto ini dengan Monsinyur ya 2008. Ya, itu. Jadi sudah berkaul kekal. Biasanya kami cincinnya emas. Beda. Kalau masih junior itu masih putih gitu ya, perak. Ini sekarang udah emas nih. Berarti kalau di total semuanya 24 tahun ya Sus. Iya. Wah, itu umur saya itu. Oh gitu ya. Aduh, Tua sekali. sekali. Iya loh, sudah. Iya lumayan ya. Ya oke. Suster, mau tanya nih, buat kaum muda Katolik itu harapan dan pesannya buat Anak OMK. muda OMK. Iya. Apa ya? Pesan saya nikmati hidup saja. Menikmati hidup. Ya, nikmati hidup. Ketika sesuatu itu muncul dalam dirimu, terlebih untuk pilihan hidup, itu tentukanlah dan nikmatilah. Udah begitu. Ketika kamu ingin menjadi, misalnya dirimu kan lelaki ya, ingin menjadi Romo. Saya sudah menentukan pilihan saya sekarang menjadi Romo. Jalani, nikmatilah. Siap. Gitu. Nggak usah ditolak-tolak karena nanti akan berbunyi terus di dalam pikiran. Tetapi kalau pilihanmu ke yang lain, ya jalani pilihan itu gitu. Sungguh-sungguh maksudnya jalaninya. Jalannya nggak setengah-setengah juga, menentukan sendiri kan gitu. Iya. Jadi nikmatilah hidup selagi muda. Tuh, ya, dalam kebenaran pastinya. Ya, Suster. Mungkin ini sedikit iklan Suster, kalau barangkali ada kaum muda dari Putri gitu ya yang mau tertarik untuk bergabung bersama dengan Suster dan teman-teman di Ordo. Itu sebenarnya kepanjangan Ordo Pewarta atau Ordo? The Order of Preachers Wih. atau dalam bahasa Indonesianya? Latin Bahasa Latin oke. Praedicatorum. Tapi karena Indonesianya jadinya Ordo Pewarta, Ordo sama Pewarta, aja. oke. Untungnya masih OP kan Ya, gitu ya. betul. Kalau untuk anak muda, lelaki atau perempuan atau siapa saja, Bapak Ibu juga boleh. Nah, kami pengikut Santo Dominikus atau tergabung dalam Familia Dominicana mengharapkan juga kita ini kan hadir untuk gereja, dan kita tahu kekuatan gereja pun ada pada biarawan biarawati, imam, bruder, suster, nah semacam itu. Sehingga jika putra dan putri Anda, Bapak Ibu, memilih hidup seperti kami, menjadi suster atau menjadi romo atau bruder, ikhlaskanlah. Tuh ya, ikhlaskanlah, relakanlah. Karena mereka akan menjadi kekuatan gereja Katolik gitu. Jadi apa ya namanya, beri restu, doakanlah gitu ya. Lalu untuk putri-putri, banyak ordo, banyak kongregasi untuk jika kamu punya keinginan menjadi suster. Jadi Purwokerto ini kami ada OP ya. Sudah lama juga kita belum ada calon suster pemudi. Nah, ya. Apalagi dari paroki kita. Apalagi dari paroki katedral gitu. Kalau
ada tergerak hati kalian ya ingin menjadi suster, mari nggak usah jauh-jauh, yuk kesini aja ke OP ya, kita sama-sama membangun pelayanan untuk Tuhan di Purwokerto, di mana saja kita diutus itu. Oke suster, siap, terima kasih. Semoga ini menjadi sapaan yang sangat diterima oleh para keluarga gitu ya. Amin, Gitu. Demikianlah sikat episode kali ini. Nantikan sikat episode berikutnya di YouTube channel Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sikat. Dadah.